Sebentar jemaah, mohon izin. Ini sebentar mas, maaf bentar. Delapan 1213 70. Astagfirullahaladzim. Sebentar hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah. Sebentar ya jemaah TikTok, Instagram. Mohon izin sebentar. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya hadirin? Alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah, makasih Ibu. Mohon izin tadi pakai datanya habis sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, ibunda dan sahabat semua, umroh bersama UIR periode Oktober 12 Oktober 2023. Yang besar tadi himbau gelar, yang kecil disebut nama. Insyaallah sama mulianya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita mau membahas tentang amalan-amalan apa saja ketika kita berumrah. Sebelum itu, mari luruskan niat, bulatkan tekad, semata hanya berharap kepada ridho Allah Azza wa Jal. Dengan itu semoga Allah memberkahi, merahmati, meridhoi apa yang kita lakukan bersama-sama, dan semoga Allah jadikan nanti umrahnya kita lancar, diberkahi Allah, jadi umrah yang mabrur insyaallah. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara amalan-amalan ketika berumrah yang kita bisa siapkan dari sejak kita di Indonesia. Amalannya antara lain adalah membaca, nomor 1, membaca Al-Quran. Maksudnya bukan berarti amalan umrah yang rukun ya jemaah. Kalau rukun jelas berihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu pasti insya Allah kita lakukan semuanya. Tapi ini yang dimaksudkan amalan-amalan ketika berumrah itu adalah amalan-amalan daripada tambahan atau amalan nafilah yang bisa kita lakukan ketika kita berumrah. Nah, apa aja amalannya? Di antara yang pertama adalah membaca Al-Quran. Hadirin nggak perlu khawatir, kalaupun hadirin di sini nggak membawa Al-Quran dari sini, jemaah bisa baca. Lewat apa? Lewat handphone yang jemaah bawa, atau ketika jemaah mendapati di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, nanti banyak sekali Al-Quran yang boleh dibaca. Bahkan kalaupun nanti misalnya di antara kita nanti mau minta membawa pulang sebagai oleh-oleh dan hadiah, biasanya di bandara itu akan dapat hadiah mushaf Al-Quran khas daripada Madinah ataupun Makkah. Biasanya itu dapat biasanya di bandara, tapi tergantung kebijakannya. Kemarin ketika musim haji, masing-masing dapat jamaah satu orang satu mushaf. Tapi nanti kebijakannya suka berbeda-beda. Kalaupun tidak dapat nggak ada masalah, bisa dibeli dengan yang cukup terjangkau sekali, kurang lebih sekitaran 50-an real atau setara dengan 200.000 rupiah kurang lebih. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa ketika umrah kita baca Al-Quran? Jangankan ketika berumrah di tanah haram, ketika kita di Indonesia aja, ketika kita baca Al-Quran itu pahalanya sungguh sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi aku menyampaikan pada kalian alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan tiap-tiap satu huruf diganti asyra hasanat, 10 kali lipat. Hadirin, kebayang nggak ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim ada berapa ratus kita dapatkan dari pahala? Nah, melihat hal tersebut, maka salah satu di antara amalan yang bisa menambah potensi amal jariah kita ketika besok kita berumrah, kita baca Quran ketika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi.
Mengambil faedah daripada hadis Nabi SAW, solat di masjidku ini setara dengan 1000 kali lipat illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Kalau masjidil haram setara dengan berapa kali lipat? Setara dengan 100.000 kali lipat. Al-Imam Hasan Al-Basri menukil daripada hadis tersebut, ada juga faedahnya, beliau memberikan isyarat, maka kalau saja solat 100.000 kali lipat berpotensi, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, berpotensi juga untuk amal-amal salih yang lain, termasuk membaca Al-Quran. Hadirin, baca Al-Quran. Ayahanda, ibunda, sahabat umrah bersama UIR periode Oktober tanggal 12 sampai tanggal 21 yang disayang Allah. Nanti kalau bisa satu hari kita baca 1 juz, baca 1 hari 1 juz jemaah. Kalau nggak bisa, baca 1 hari setengah juz. Kalau nggak bisa juga, bacalah Al-Quran 1 hari 1 lembar. Kalau masih nggak bisa juga, bacalah Al-Quran 1 hari 1 halaman. Kalau 1 halaman nggak bisa juga, bacalah 1 ayat dalam 1 hari yang kita lewati. Kalau sudah 1 hari dan kita pun belum bisa membaca 1 ayat, maka tanyai diri kita, dosa apa yang membuat kita terhalang dari membaca Al-Quran? Karena tidaklah Al-Quran itu terhalang untuk kita baca, kecuali biasanya sebab karena dosa yang kita lakukan. Dan tidaklah seorang hamba itu didekatkan kepada Al-Quran kecuali karena Allah ingin berlama-lama berbicara dengan hamba tersebut. Baca Al-Quran jemaah, sampai nanti kita di sana, kita terus kemudian berinteraksi, kita terus bermuamalah. Ada yang mungkin mencicipi khasnya makanan Mekah, makanan Madinah, khasnya suasana Mekah, Madinah. Ada banyak beberapa barang-barang yang membuat mata ini dimanjakan segera untuk belanja oleh-oleh. Tapi tetap nanti punyailah waktu untuk membaca Al-Quran. Apalagi ketika kita ada di Mekah dan Madinah, itu tempat yang sangat istimewa. Maka layak sekali kalau kita menambah pundi-pundi amal soleh kita ketika safar umrah besok dengan nomor 1-nya membaca Al-Quran. Dicatat, nomor 1 membaca Al-Quran. Nomor 2, di antara amal yang bisa kita lakukan besok ketika berumrah adalah traktir makan. Apa kata baginda Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul islamil khair?" Wahai Rasulullah, Islam mana yang paling baik? Lalu Nabi pun SAW mengatakan, "Afshus salam." Tebarkan salam. Wa it'amut ta'am. Dan traktirlah makanan. Wasilul arham. Sambunglah tali silaturahim. Wa qamal laili wan nasu niyam. Dan salatlah tahajud ketika manusia sedang tertidur lelap. Nomor 2, ternyata jamaah, di antara amal yang bisa kita lakukan ketika kita berumrah besok itu adalah it'amut ta'am. Sabda Nabi, sukalah kalian berbagi makanan. Ibu, bapak, ayahanda, ibunda dan sahabat umrah bersama UIR periode Oktober, kalau kita bisa bawa makanan dari sini yang kiranya bisa dimakan oleh sahabat-sahabat satu kamar atau rekan kita sesama jamaah umrah, baik satu grup maupun beda grup, beda rombongan, bawa jemaah. Biasanya yang paling laris tuh kecap. Ibu bawa kecap dari sini, niatkan jemaah, nanti sampai sana, ya Allah saya sedekahkan kecap ini untuk yang pada jamaah umrah, sama dalam pahala. Apa kata Nabi? Mandalla alal khair kafaili. Kalau kita memfasilitasi kebaikan, kita mentraktir makan orang itu kan sama dengan memfasilitasi energi, bentuknya makanan atau bentuknya kecap atau bentuknya sambal atau bentuknya sambal pecel atau bentuknya sambal ulek, sambal terasi, yang ketika beliau makan bercampur daripada nasi lauk pauk jadi daging, jadi energi, energinya dipakai untuk beramal shalih. Dan otomatis kata Nabi, kafailihi, kita yang memfasilitasi panen pahalanya. Ayahanda, ibunda, maka salah satu amalan yang ringan dan sangat suka untuk kami lakukan, kami di koper biasanya bekalnya bekal kecap. Waktu hajian kemarin juga kami bawa kecap, kami beli kecap. Kira-kira sekitar 3 botolan,
2 botol atau 1 botolnya kami taruh di dapur, nanti di restoran maksudnya. Di restoran itu nanti bisa kita taruh kecap, bismillah saya sedekah. Di sana ada nggak? Ada, insya Allah. Ada juga saus juga ada. Tapi kita kan ingin sekali jamaah dapat amalan tambahan karena traktir makanan sebagaimana yang Nabi sabdakan. It'amut ta'am. Berbagi sambal, berbagi kecap, berbagi sambal pecel. Karena sampai sana ada aja yang lidahnya kangen jemaah. Aduh kangen sambal pecel nih. Tiba-tiba ada. Di sana ada kecap, tapi kecapnya kecap asin biasanya. Di sana ada sambal, tapi sambalnya rasanya aneh. Lidah kita beda sama lidah sana. Orang-orang sana nggak terbiasa makan pedes. Makanya brand ala-ala Indonesia luar biasa. Boleh itu jamaah dibawa. Hadirin jamaah sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Islam terbaik itu salah satunya adalah it'amut ta'am. Sukalah kita traktir makanan. Termasuk ketika di sana berlomba-lombalah hadirin. Ayo, bismillah, saya yang traktir, saya yang ini, saya yang itu. Berlomba-lombalah jamaah saling. Mungkin nanti ada yang ketika mungkin lapar sedikit beli kebab berdua, bertiga orang. Bismillah, saling traktir mentraktir. Apalagi traktirnya bukan di tanah sembarangan. Traktirnya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Di tanah haram. Tentu bedanya luar biasa pahalanya yang didapatkan. Apalagi beliau adalah tamu-tamunya Allah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sungguh tidak keliru Nabi Muhammad SAW. Istimewanya apa kalau kita berbagi makanan? Makanan itu dimakan, menjadi energi, mengalir jadi darah, menempel menjadi daging. Maka setiap kali orang ini beramal soleh, kita panen pahalanya. Setiap kali orang ini beramal salah, kita gak kena dosanya. Itulah hebatnya it'amut ta'am, berbagi makanan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada lagi jamaah amalan berikutnya. Ini sepaket dulu dengan berbagi makanan, di antara adalah berbagi minuman. Di sana mungkin hadirin melihat ada orang haus, bisa ini ada minum silakan, ini minum silakan. Walaupun nanti juga ada banyak sekali jamaah kita dapati orang berbagi makanan, berbagi minuman di sana banyak sekali insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, poin yang ketiga, afsyus salam. Di antara amalan-amalan penambah ibadah umroh kita ketika besok safar, insyaallah, afsyus salam. Perbanyaklah mengucap salam. Assalamualaikum. Ketemu bukan cuma dari mana bu? Oh, Indonesianya sebelah mana bu? Jawa Timur nggih, Jawa Tengah nggih. Bukan cuma sekedar tanya dari mana bu, bukan. Tapi awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, dari mana? Assalamualaikum Ibu, dari mana? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Awali dengan afsyus salam. Karena sabda Nabi, di antara Islam terbaik itu adalah yang suka menyebarluaskan salam. Tebarkan salam. Ila man arafta wa man lam ta'rif. Baik kita kenal atau kita gak kenal. Di lift nanti jamaah ucapin salam. Naik bis ucapin salam. Jamaah mungkin mau belanja, ketemu sesama jamaah dari Indonesia, ucapkan salam. Atau ketemu jamaah dari negara yang lain, India, Pakistan, Bangladesh, atau dari negara yang lain, Malaysia, Singapura, ucapkan salam. Assalamualaikum. Dari mana Pak Ci, Mak Ci? Assalamualaikum. Ini kata Nabi SAW, masuk seseorang mengucap Assalamualaikum, Nabi mengatakan baginya 10 kebaikan. Masuk lagi orang yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, sabda Nabi baginya 20 kebaikan. Masuk lagi orang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi bersabda baginya 30 kebaikan, 30 pahala. Ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sampai sana, Masya Allah, banyak-banyak koleksi pahala salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketemu teman kanan kirinya,
Assalamualaikum. Udah lanjut lagi berzikir. Ketemu orang salam. Itu pahala semua jemaah. Dan orang terbaik itu kata Nabi SAW, siapa yang paling mengawali memberi salam. Itu orang yang paling baik. Siapa yang mengawali memberi salam. Nomor 4, amal apa lagi yang bisa dilakukan ketika sebagai tambahan besok ketika kita umrah? Nomor 4 amalannya adalah silaturahim. Ibu, bapak, ayahanda, ibunda, kalau ayahanda, ibunda besok ketika berumrah mendapati ada saudara kerja di Saudi, kerja di Mekah, kerja di Madinah, atau tinggal di Madinah, atau ada anaknya, sepupunya, keponakannya, atau siapapun tetangganya mungkin kuliah di Madinah, ini satu amalan ini jangan terlewat. Nomor 4, silaturahim. Mumpung sampai di Madinah, WhatsApp dari sekarang. Ibu katanya kerja di Mekah, bisa ketemu nggak kira-kira besok tanggal 13, 14, 15, 16, 17 atau 13, 14, 15, 16. Iya, insya Allah kami ada di Mekah. 17, 18, 19, 20-nya kami ada di Madinah. Janjian jemaah. Ketemu di mana? Masjidil Haram. Kalau di Madinah ketemu di mana? Masjid Nabawi. Oh ya Ustadz, saya punya adik saya lagi kuliah di Madinah. Minta ketemu. Ketemunya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Atau bahkan sebut hotel, mereka bisa datang menyambangi. Nanti kita juga punya waktu jemaah, waktu senggang. Kita punya waktu senggang nanti hadirin. Pakai untuk silaturahim. Nanti akan diumumkan oleh tim, ibu, bapak, hari ini kegiatan kita setelah berumrah silakan memperbanyak ibadah secara mandiri. Nanti besoknya baru kumpul lagi pada jam sekian. Kita tahajud, lalu kemudian ba'da subuh diupayakan, semoga bisa sholat syuruk dan segala macamnya. Lalu menambah ibadah mandiri. Nah, nanti kalau diberi kesempatan ibadah mandiri, waktunya udah waktu mandiri, apalagi biasanya jamaah setelah umroh tuh badannya langsung berasa sekali jamaah. Fisik kita kerasa capek, hati kita senang. Hati kita senangnya bukan main nanti. Meskipun sesudah itu fisik kita nggak bisa bohong jamaah. Biasanya istirahat gitu habis umroh. Walaupun kita tentu saja dengan gembiranya itu nggak kerasa sama sekali capeknya, tapi tetap fisik kita ketika bangun tidur tuh rasanya masya Allah luar biasa. Tapi senang jemaah, bukan main senangnya ketika berumrah. Mudah-mudahan kita semua diizinkan Allah bisa berumrah lagi dan lagi, berhaji lagi dan lagi insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Atau untuk yang pertama kalinya. Nah, nanti kalau waktunya agak senggang akan diberitahu oleh tim jamaah kalau memang bisa bersilaturahim. Kata Nabi, tidaklah seseorang pergi di negeri yang jauh lalu dia bersilaturahim dengan saudaranya, lalu dia mengucapkan nuhibbukum fillah, sungguh aku mendatangimu, mencintaimu karena Allah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah bilang kepada malaikat itu mengatakan, sungguh Allah mencintaimu sebab kamu mendatangi saudaramu lalu bersilaturahmi karena Allah. Silaturahmi karena Allah. Sambung silaturahim jemaah. Ayo kita sambung silaturahim. Kita punya saudara-saudara, kalau memang punya yang tinggal di sana, ketemu walaupun cuma 5 menit. Nggih, matur nuwun nggih, atau iya kami duluan ya, mau city tour dulu ini jam 8. Assalamualaikum. Silaturahim. Mahal jemaah silaturahim itu jemaah. Itu amalan tambahan ketika kita berumrah besok. Yang kelima, amalan tambahan ketika berumrah yang tidak boleh sampai terlewat. Amalannya adalah hendaknya masing-masing kita ketika berumrah sholat jenazah. Yang kelima, tulis di kolom komentar, amalan tambahan ketika berumrah sholat jenazah.
Kenapa kami anjurkan jamaah umroh bersama UIR periode Oktober besok? Jangan sampai terlewat daripada sholat jenazah, karena kata Nabi Muhammad SAW, man shalla ala janazati falahu qirat. Barang siapa yang mensolati jenazah, baginya 1 qirat. Sahabat bertanya, wa ma qirat ya Rasulullah? Apa 1 qirat ya Rasulullah? Nabi menjawab, kal Uhud. 1 qirat itu pahala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu bentangannya 7 kilometer. Tingginya sampai puncak kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Besar, panjang gunungnya. Dan kita dapatkan pahala 100.000 gunung Uhud ketika kita sholat jenazah di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Jamaah dapat pahala 100.000 gunung Uhud pada 1 kali sholat jenazah ketika di Masjidil Haram. Makanya ketika berumrah, jamaah umrah bersama UIR periode Oktober yang kami cintai karena Allah, jangan sampai ditinggalkan sholat jenazah. Nanti setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu berzikir sejenak. Setelah zikir sejenak nanti ada aba-aba. As-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Itu aba-aba untuk sholat jenazah jemaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah 4 kali takbir. Sebentar sholat jenazah, paling lama 3 menit. Paling lama 5 menit. Nggak nyampe jemaah. Paling rata-rata 2 sampai 3 menit. Itu pun udah sangat lama sekali. 4 kali takbir. Tapi pahalanya setara dengan 100.000 gunung Uhud. Karena kata Nabi, man shalla ala janazati falahu qirat. Siapa yang sholat jenazah baginya 1 qirat. Dan bila mana sholatnya di Masjidil Haram dikali 100.000 kali lipat. Sama dengan seperti dapat pahala 100.000 gunung Uhud. Apakah setiap habis sholat ada sholat jenazah Ustadz? Jawabannya tidak selalu. Kadang kosong, tapi kebanyakannya selalu ada. Artinya setiap sholat selalu ada yang wafat. Subuh sholat jenazah, zuhur ada, masar ada, maghrib ada, isya ada, besoknya ada. Waktu kami haji bulan ini, waktu kami haji tahun kemarin 1444 Hijriah dan tahun ini 2023 kami berhaji 26 hari lamanya. Dari 26 hari itu kosong sholat jenazah cuma di 2 waktu sholat, asar dan pernah waktu maghrib. Sisanya 5 waktu dalam 26 hari selalu ada jenazah yang wafat. Bahkan mohon maaf saya ralat bukan 2 kali tapi 1 kali kalau gak salah. Waktu asar doang kalau gak salah jemaah. Waktu asar doang. Jadi dari 5 waktu sholat selalu hampir-hampir ada sholat jenazah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, amalan yang kelima, jangan tinggalkan sholat jenazah. Tapi Ustadz, kita ini terburu-buru. Misalkan ibu mungkin ada hajat ingin ke kamar mandi, bapak mungkin ada hajat ingin ke kamar mandi. Saran kami tetap berjalan setelah salam menuju kamar mandi sampai nanti waktunya as-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Kapan ada aba-aba itu jamaah langsung sholat tempat di mana jamaah berdiri di situ. Karena biasanya jauh dari dalam masjid menuju luar kamar mandi itu jauh biasanya. Jamaah nanti jalan as-salatu 'alal amwat. Begitu udah ada aba-aba itu, jamaah berhenti ikut barisan langsung sholat jenazah. Setelah selesai sholat jenazah lanjut lagi ke kamar mandi. Tapi kalau memang udah kebelet, ada hadis Nabi tidak ada sholat bagi yang kebelet. Maksudnya hendaknya mereka kebeletnya hajatnya diselesaikan dulu baru kemudian sholat. Tapi ala kulli hal kita bisa insya Allah mengkondisikan kita bisa sholat jenazah setiap kali berkesempatan sholat jenazah. Dan ini amalan tambahan nomor 5.
Jangan dilewatkan, serius jemaah. Jangan dilewatkan. Amalan yang keenam, wakaf Al-Quran. Salah satu amalan yang sering sekali kami ajak kepada jamaah, baik yang berumrah maupun yang insya Allah sebentar lagi jadi calon tamu-tamunya Allah berhaji berumrah, kami ajak beliau-beliau untuk wakafkan Al-Quran. Mungkin kitanya belum sampai ke Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi, tapi Quran yang dititipkan sudah sampai dan dibaca oleh para jamaah dari seluruh dunia. Biasanya sekitaran 50-an real atau 200.000 rupiah. Saya titip buat wakaf Al-Quran ya. Wakafnya bukan Quran sembarangan karena ada standarisasi Quran yang diterima. Kalau beda standar, bukan cetakan pabrikan Mushaf Madinah, nggak diterima. Nanti disortir malah nggak dibaca, nggak dimasukin ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bismillah ya Allah, Quran ini saya wakafkan. Nanti ada capnya, wakaf ilallah. Lalu Qurannya ditaruh. Setiap siapapun yang membaca, kita dapat pahalanya. Meskipun besok ayahanda, ibunda dan sahabat semua sudah pulang ke Indonesia, Quran itu tetap dibaca dan mengalir pahalanya. Tapi saya nggak tahu Quran saya dibaca atau enggak. Kata Nabi, sudah niat dalam hati, dapat pahala sempurna dari apa yang telah beliau niatkan. Allahu Akbar. Itu amalan yang jangan sampai dilewatkan jemaah. Mumpung di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Semoga Allah karuniai kita setiap kesempatan, kita sapu bersih setiap kesempatan itu, dan semoga itu menjadi jariah yang luar biasa buat kita semuanya insyaallah biidznillah. Diulangi, baru sampai 6, kurang lebih ada cukup lumayan, ada sekiranya 10 amalan untuk kita amalkan sebagai amalan tambahan ketika umroh. Diulangi mas, 1, ayahanda ibunda diulangi. 1, membaca Al-Quran. Nomor 2, sukalah untuk mentraktir makan semampunya. Nomor 3, perbanyak mengucap salam, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Nanti pokoknya di lift ucapkan salam, naik bis ucapkan salam, naik kereta ucapkan salam, ketemu sama yang satu negara atau beda negara ucapkan salam. Kata Nabi, di antara manusia terbaik adalah yang paling duluan memberi salam. Jadi ucapkan salam. Terus yang keempat, mohon maaf, amalan tambahannya silaturahim. Nanti ibu bapak kalau punya saudara di Mekah Madinah, nanti ada waktu kok untuk menyambangi, ketemu aja. Nanti kalau nggak di hotel, ketemunya pas habis sholat. Nanti saya pandu ibu bapak, biasanya janjiannya di gerbang nomor sekian. Nanti gerbang nomor 330, 329 kalau Taibah Front. Hotel kita nanti di Madinah di Taibah Front tuh keluar langsung pelataran di gerbang 329 dan gerbang 330. Begitu jemaah. Nanti kalau hotel kita Sofah Royal Orchid, itu hotel Sofah Tower paling depan. Sofah Royal Orchid itu turun eskalator langsung pelataran Masjidil Haram. Dan nanti janjiannya di WC 3. Atau bilang aja Sofah Royal Orchid, nanti mereka datang ke lobinya Sofah Royal Orchid, bisa ngobrol di sana. Biasanya kalau ada saudara kita, beliau suka menyambangi datang ke hotel. Sempatkan silaturahim. Karena kata Nabi, siapa yang datang ke suatu negeri, ketemu saudaranya silaturahim, niat karena mencintai karena Allah, maka malaikat mengatakan, sungguh Allah mencintaimu karena kamu bersilaturahmi karena Allah. Jadi nanti silaturahim. Ada kesempatannya. Yang punya saudara di Makkah, punya saudara di Madinah, silaturahim. Poin yang kelima. Apa yang kelima? Jangan tinggalkan sholat jenazah. Apa kata Nabi? Siapa yang sholat jenazah baginya pahala 1 qirat. 1 qirat itu berapa? Ibunda, ayahanda, sahabat umroh bersama Uir? Sebesar Jabal Uhud atau sebesar Gunung Uhud. Nah, kalau sholat jenazahnya di Masjidil Haram, berarti sekali sholat jenazah dapat pahala seperti berapa Gunung Uhud? 100.000 Gunung Uhud. Itu per 1 kali sholat jenazah. Lah gimana kalau 5 waktu ada 5 kali sholat jenazah? Berarti berapa ratus ribu Gunung Uhud? 500.000 Gunung Uhud. Allahu Akbar walillahilham. Jangan ditinggalkan. Nomor yang ke-6, wakafkan Al-Quran.
Mampu satu silahkan. Gak mampu Ustadz, saya maunya patungan aja, berempat boleh. Satu mushaf patungan bersepuluh, berarti satu orang 20.000 boleh. Niatkan, saya tapi belum nyampe, atau mungkin ada yang saudaranya nitip, jeng saya tak nitip nggih untuk wakaf di sana, titipkan. Dengan azam semoga Qur'annya sudah diamanahkan, diwakafkan, nanti yang belum berangkat umroh, berangkat haji segera berhaji berumroh. Itu amalan yang keenam. Yang ketujuh belum, yang ketujuh ditulis jamaah sholat duha. Mohon maaf, dari yang ketujuh dulu, sholat syuruk atau sholat isyraq. Kata Nabi Muhammad SAW, man shalla subhi fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha azza wa jalla hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'atain kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Barang siapa yang subuh jamaah lalu berzikir sampai terbit matahari, lalu sesudah terbit mataharinya sholat 2 rakaat disebut sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruk, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Jangan tinggalkan yang ketujuh, sholat syuruk. Cukup 2 rakaat tapi dapat pahala haji umrah sempurna. Kalau sholatnya di Masjidil Haram, kata Nabi, berapa kali lipat? 100.000. Berarti seperti dapat pahala haji dan umrah berapa kali lipat? 100.000 pahala haji dan umrah sempurna. Allahu Akbar. Yang kedelapan, jangan tinggalkan sholat sunnah duha. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, sholat duha itu terbaik kapan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sholat duha terbaik adalah ketika anak-anak unta kepanasan. Jam berapa itu kira-kira? 8, 9, 10. Saat matahari sudah mulai naik, pada saat panasnya sudah mulai terasa, 8, 9, 10 sholat duha. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya persendian ini ada 360 persendian dan dia cukup dibayar dengan 2 rakaat sholat duha. Sholat duha jangan ditinggalkan ya jamaah. Ini amalan tambahan besok buat kita berumrah. Mumpung di sana sholat syuruk, mumpung di sana sholat duha. 5 waktu jangan ditanya pakai sayap qobliyahnya, pakai sayap ba'diyahnya. Qobliyah ba'diyah terbang insyaallah jamaah. Maksudnya terbang adalah segala hajat Allah perkenankan. Apalagi Nabi bersabda, ingat gak kemarin sabda Nabi apa? Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, wal mu'tamir wafdullah. Orang yang berumrah itu adalah tamunya Allah. Apabila mereka meminta pasti Allah kabulkan. Apabila mereka berdoa pasti Allah perkenankan. Ini amalan jangan dilewatkan. Nomor 8 sholat duha. Nomor 9 sholat tahajud. Ibunda ayahanda yang dirahmati Allah, sholat tahajud. Subuh kita lihat dari jadwal Mbah Google, subuhnya Saudi besok ketika Oktober, periode 12 Oktober sampai 21 Oktober kita berangkat, insya Allah kalau masih ada umur ya jamaah, mudah-mudahan besok itu kira-kira subuhnya jam 4:30, setengah 5. Nah insya Allah jamaah kemungkinan besar kita mulai tahajudnya itu kalau setengah 5, tarik 1,5 jam sebelumnya, berarti kira-kira jam 3 jamaah. Nanti jam 3 ayo jamaah kumpul di lobi, lalu kemudian kita sholat tahajud, habis itu istighfar, ada yang baca Quran dan lain-lain insya Allah. Lalu dicatat ya mas, mohon izin itu. Lalu terus kemudian sholat subuh berjamaah, begitu jamaah. Sholat tahajud jangan ditinggalkan. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi bersabda SAW, sesungguhnya Allah turun di sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir itu gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya Isya sampai subuh dibagi 3. Berarti jam 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10 ini sepertiga malam awal. Ini malam-malam awal. 11, 12, 1 ini malam pertengahan. Nah, sepertiga malam terakhir itu kapan? Jam 2, jam 3, jam 4 sampai azan subuh. Ini sepertiga malam terakhir. Yang sabda Nabi,
Allah berfirman, hal min dhi hajah, adakah di antara hamba-hambaku yang punya hajat? Aku perkenankan hajat-hajatnya. Hal min taib, adakah di antara hamba-hambaku yang mau bertobat? Aku terima tobat-tobatnya. Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang beristighfar memohon ampun? Aku ampuni sebanyak apapun dosa-dosanya. Makanya nanti sepertiga malam terakhir sholat tahajud, tetap setelah sholat tahajud jamaah bila ada waktu kosong, hajat, taubat, istighfar. Karena tidak ada hajat yang tidak dikabul, tidak ada istighfar yang ditolak, tidak ada taubat yang tidak diterima, semuanya Allah ijabah. Ini the power of tahajud. Apalagi tahajudnya di Masjidil Haram bertepatan dengan pahala 100.000 kali lipat. Kalau Masjid Nabawi berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir jamaah, amalan tambahan ketika kita berumrah. Jamaah yang dirahmati Allah, sedekah. Di sana jamaah nggak akan mendapati kotak infak, kotak sedekah. Jamaah nggak ada di sana nanti. Jamaah nyari, ini Masjidil Haram kotak infaknya di mana ya? Nggak ada. Masjid Nabawi kotak infaknya kok nggak ada ya? Saya mau infak Jok gimana? Banyak pilihannya. Sedekahnya jamaah nanti habis subuh atau mungkin habis syuruk ya. Nanti biasanya ada orang-orang yang kerja sebagai orang-orang yang menjaga kebersihan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka biasanya berdiri bawa sapu, bawa pengki gitu, biasanya berdiri. Jamaah nanti salam tempel sama beliau. Salam tempel, yang 1 real yang monggo, 5 real yang monggo, 10 real yang monggo, lebih daripada itu yang monggo. Nanti biasanya banyak tuh. Banyak terus biasanya tempel. Nah, izin jamaah, mohon izin, saya kayaknya ada videonya di jamaah. Nanti kurang lebih ada seperti itu. Nanti jamaah kalau mau sedekah tuker recehan 5 realan atau 10 realan, nanti jamaah bisa langsung bagikan. Ini pahalanya luar biasa, apalagi jamaah ketika ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sungguh besar, luar biasa hadirin. Masjidil Haram, Masjid Nabawi besarnya bukan main, luar biasa. Nanti sambil daripada kita bersolat, baca Quran dan segala macam-macamnya, nanti amal solihnya juga kalau bisa kita bersedekah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mampunya untuk 1 real silahkan, 2 real silahkan, 3 real silahkan, 4 real silahkan. Nah nanti kurang lebih seperti ini jemaah. Nah seperti ini kelihatan. Nah nanti mungkin saya share aja ya jemaah. Saya share, nanti biasanya habis sholat subuh itu ada yang bersih-bersih, lalu beliau megang-megang pengki. Nah ini kita kasih begitu jemaah. Ya, ada beliau-beliau begitu. Videonya sudah kami share di grup Umroh Bersama UIR ya jemaah, lagi loading. Nanti jemaah boleh siapkan 5 realan, 10 realan, atau boleh lebih daripada itu sedekah. Karena sedekah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu luar biasa pahalanya. Mohon izin ya jamaah seperti ini. Kami izin share di grup Umroh Bersama UIR bulan Oktober ya jamaah. Mohon izin. Bismillah. Insyaallah dengan 10 amalan tambahan tadi kita bukan hanya sekedar dapat pahala berumroh, tapi kita juga dapat pahala semua amal soleh yang dilipat gandakan 100.000 kali lipat ketika di Masjidil Haram, 1000 kali lipat ketika di Masjid Nabawi. Kami mendoakan buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, bila mana ada yang membersamai, yang insya Allah dengan izin Allah tidaklah ini lewat di FYP, kecuali boleh jadi Allah akan panggil kita berhaji, Allah panggil kita berumroh. Ibunda, ayahanda yang Umroh Bersama UIR Oktober pun juga insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya ibunda, ayahanda, sahabat, sehingga nanti kita bisa umroh bareng-bareng tanpa ada halangan suatu apapun. Ketika kita gak punya modal uang, ini untuk teman-teman di TikTok, Instagram yang membersamai, mungkin ketika kita belum punya cukup uang untuk berumroh,
Maka salah satu modal yang ini harus dipakai, modal itu adalah amin. Ucapkan aja amin. Semoga berangkat haji, furoda, amin. Berangkat umroh, amin. Lewat apapun, ada yang dipanggil lewat skillnya. Dia jago ngedit video, berangkat umroh lewat skillnya. Ada yang dengan ilmunya, ada yang memang dengan harta yang Allah titipkan kepada beliau. Ada yang memang lewat jalur sebagai petugas kesehatan. Banyak macam-macam. Kemarin saya ketemu jamaah haji furoda. Bintang 5. Beliau berhaji karena nazar kakaknya. Kakaknya sakit, lalu kakaknya bilang, kalau saya sembuh, saya haji furodakan semua adik-adik saya. Kakaknya kaya raya, Allahu Akbar. Allah titipkan kesembuhan kepada kakaknya. Setelah kakaknya sembuh, nazarnya ditunaikan. Adik-adiknya yang jumlahnya kurang lebih berapa orang itu berangkat haji furoda semuanya. Allahu Akbar. Saat kita gak punya modal apapun kecuali begini modal kita, pakai modal itu. Ad-du'a silahul mu'min. Karena doa itu senjata terampuh orang-orang beriman. Kita mungkin gak punya ilmu, kita gak punya skill, kita bukan petugas kesehatan, kita bukan orang yang berharta. Tapi kalau tangan ini sudah menengadah ke langit seperti ini, maksudnya sudah menengadah kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah pasti jadwalkan pengabulannya entah kapan. Tapi satu, jangan pernah berharap dari manusia, kecewa. Berharap sama Allah. Karena Allah, untuk Allah, semuanya kembali kepada Allah. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Semoga pertemuan kita di sore hari ini, di malam hari ini, yang jamaah rasa-rasanya udah mulai ngantuk-ngantuk ya jamaah, tetap disehatkan badannya, dimuliakan dunia akhiratnya. Dan mohon izin, besok tidak ada manasik ya jamaah, besok libur. Manasiknya akan dimulai lagi hari Senin insya Allah. Itu pun Senin kami ada di Jogja insya Allah. Kita manasik dari Jogja karena masih membersamai ada kegiatan di Yogyakarta. Nah setelah besok manasik ke-5, lalu manasik ke-6-nya offline bagi yang bisa datang offline di Wonosobo nanti offline, bagi yang belum bisa berkesempatan di Wonosobo nanti manasik umrohnya yang ke-6 kita yang jauh bisa lewat online. Lalu yang ke-7 kita di Hotel Ibis Style. Insya Allah sudah disiapkan meeting hall roomnya agar kita nyaman, nanti kita saling kenalan di Jakartanya. Dan jamaah mohon izin untuk tanggal 12 sudah bisa masuk ke Ibis Style Airport Jakarta, itu kira-kira pada pukul 14.00. Sudah ada tim umroh bersama UIR kurang lebih sekitar 6 orang, 4 sampai 6 orang yang siap standby membersamai jamaah di hari tersebut di tanggal 12. Sampai jumpa di Ibis Style jamaah, semoga Allah ridhoi, Allah lancarkan. Dan untuk sahabat-sahabat tadi yang bertanya dari TikTok, Instagram, insya Allah umroh bersama UIR akan kita adakan tanggal 12 Oktober sampai 21 Oktober di 2023 ini. Kalau ada di antara sahabat yang hendak membersamai juga bisa tap link di bio. Begitu ya jemaah. Atau kontak customer service kami atau CS di nomor handphone 0812 63636331 0812 63636331. Begitu. Semoga Allah jadikan perjalanan ini perjalanan yang membawa berkah, menambah kebaikan, ketaatan, dan jadi perjalanan yang Allah ridhoi. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa minal amali ma tardah. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah,
Izinkan kami Engkau mudahkan untuk berangkat umroh besok ya Allah. Pertemuannya diawali dari 12 Oktober sampai 21 Oktober tanpa ada halangan suatu apapun. Sehatkan kami ya Allah, lancarkan kami, berkahi kami, tambahkan keriduan-Mu untuk kami ya Allah. Ya Allah, bila ada sahabat-sahabat kami yang belum berhaji, belum berumroh, panggil beliau untuk berhaji, panggil beliau untuk berumroh dengan cara-cara terbaik dari-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami bisa sampai terus ke Baitullah. Kalau ini menjadi yang kedua kalinya, jangan berhenti ya Allah. Izinkan kami terus datang lagi dan lagi ya Allah. Ya Allah, anugerahi hati yang lapang, dada yang luas untuk kami menerima apapun takdir terbaik dari-Mu ya Allah. Berikan keridhaan pada hati kami atas apapun yang terjadi ya Allah. Karena kami yakin saat kami ridho, Engkau pun ridho. Man radiya falahur ridho. Sebagaimana Nabi bersabda, sesiapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah pun ridho kepada dirinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak jamaah umroh bersama UI. Terima kasih Mbak Mita Susanti Bali yang sudah menyediakan hall roomnya luar biasa. Terima kasih Mas iPhone, Bapak Ibu Zamrud Setiawati, Bapak Ibu Yulianti Rahman, Bapak Ibu Suyitno, Bapak Ibu Susanti, Bapak Ibu Sofi, Bapak Ibu Siti Mayuni, Bapak Ibu Ramlikun, Bapak Ibu Mbak Mawar, Bapak Ibu R Maulandari, Bapak Ibu Endini Lakandi, Bapak Ibu Anugrah, Bapak Ibu Abdul Muttalib, Bapak Ibu Ummu Halim, Bapak Ibu Sri, Bapak Ibu Ningwiyati, Bapak Ibu Ratu Cilwiyah Hanun, Bapak Ibu Margianti, Bapak Ibu Arif Maulana, dan semua jamaah umroh bersama UIR. Semoga kita bersaudara menjadi keluarga sampai surga. Mas Isan, mohon izin ada hadir Mas Isan di hall room sini. Nanti insya Allah tolong dicatat, mohon izin, nanti biar jadi ibrah buat kita bersama-sama. Dan tadi Mas Rahmat catatannya boleh di-share di grup ya nanti. Boleh Ibunda, boleh sekali bertanya Ibunda, silakan Ibunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibunda. Nah, amin. Ibu Ummu Salim sekeluarga semoga dimuliakan Allah, diberkahi Allah, dilancarkan dunia akhiratnya oleh Allah. Ada pertanyaan yang pertama terkait tentang pertanyaan yang pertama adalah terkait tentang sholat jenazah dulu ya hadirin. Yang kedua, sholat jenazah itu kan kita nggak tahu laki atau perempuan, itu bagaimana menyikapinya. Yang pertama, ambil dhamir yang umum, hum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa qih fitnal qabri wa adzabin nar wa abdilhu daran khairan min dari, dan seterusnya tadi. Itu dhamir hum berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ataukah ketika diamnya kita itu boleh sudah termasuk bacaan imam adalah bacaan imam, apakah sudah termasuk bacaan kita? Sebagaimana sabda Nabi riwayat Bukhari, ju'ilal imam liyu'tamma bi idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka'u. Imam itu bacaannya sudah mewakili bacaan imam itu sudah mewakili makmum. Jadi kalau kita pun mengikuti gerakan, sebenarnya sebagian pendapat ulama sudah mengatakan itu cukup Ibunda. Jadi cukup mengikuti imam itu pun sudah cukup. Terkait itu nomor 2. Tadi yang pertama tentang apa Mas? Membaca Al-Quran triknya bagaimana supaya khatam dalam waktu 9 hari. Di antara yang disebutkan para sahabat Rasulullah SAW, fami bisyaukin. Di antaranya adalah sehari 5 juz. Kalau kita mau mengkhatamkan dalam waktu 1 hari 5 juz, insya Allah 6 hari khatam Al-Quran. Atau kalau misalkan 5 juz terlalu berat, 4 juz. Berarti kemana-mana nanti kita pegang mushaf Al-Quran. Kalau 4 juz kita ada waktu sampai insya Allah berarti berapa tuh? 4 sampai 30, 8 hari khatam Quran insya Allah. 7,5 hari khatam Al-Quran. Kalau sehari 4 juz. Kurang lebih begitu Ibunda. Jadi kalau kita rencanakan targetkan besok pas umroh khatam Quran, berarti sehari minimal 4 juz. Atau minimal 5 juz.
Semoga Allah memudahkan, Allah melancarkan. Itu tips dan triknya gimana? Bisa dimulai dari ba'da sholat 1 juz, habis sholat subuh 1 juz, sholat zuhur 1 juz, sholat asar 1 juz. Berarti kalau satu hari ada 5 waktu sholat, ada 5 juz. 6 hari khatam Quran. Begitu Ibu Ummu Halim. Barakallahu fikum Ibunda. Amin, sama-sama. Ada pertanyaan lain jamaah umrah bersama UIR? Boleh Ibunda, silakan Ibunda. Boleh Ibunda, silakan Ibunda. Ibu Sri Ningwiyati, sehat Ibu, silakan. Waalaikumsalam Ibunda. Jazakumullah Ibu, semoga dimuliakan Allah, diberkahi Allah sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Bagaimana kalau kita masih terbata-bata terkait belum bisa baca Al-Quran, atau mungkin baca Al-Quran sudah bisa tapi masih terbata-bata. Nabi bersabda, "Walladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran." Sesiapa yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata ketika membaca Al-Quran, lahu ajrani, maka baginya 2 pahala Ibunda. Jadi Ibunda dapat pahala karena baca Al-Qurannya, Ibunda yang kedua dapat pahala karena semangatnya Ibunda. Karena Ibunda kalau baca terbata-bata tuh nggak mudah tetap semangat, tapi ketika Ibunda tetap semangat, Ibu dapat pahala double-double. 1 karena bacaan Qurannya, 2 karena semangatnya, walau terbata-bata tetap membaca. Jadi saya terbata-bata tetap membaca. Iya, malah kata Nabi, ini Nabi memberi kabar gembira, lahu baginya yang terbata-bata ajroni, bahkan double-double pahalanya. Maka Ibunda tetap nanti membaca Al-Quran, insya Allah jadi barokah biidznillah. Begitu Ibunda, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan lain, silakan Ibunda. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara ya, barakallah. Ibu Ratu, silakan Ibunda, fadhol Ibunda. Filter dulu di sana. Nah, terus jadi kita wakafnya itu dalam bentuk kita kasih uang cash, nanti diatur oleh panitia atau bagaimana. Terus yang atas nama anak-anak saya yang mungkin memakai uang dari saya, apa itu bisa. Terus yang ketiga mengenai sholat sunat suruk. Kalau ini lebih ke prakteknya di Indonesia. Yang saya pernah dengar, sholat sunat suruk itu cuma bisa dikerjakan di saat kita memanjangkan waktu dari sholat subuh sampai matahari terbit di masjid. Jadi buat yang di rumah tidak bisa mengerjakan sholat sunat suruk seperti itu apa enggak? Kira-kira Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakumullah jazaa Ibu Ratu, semoga dimuliakan Allah selalu, amin ya rabbal alamin. Tentang yang pertama, insya Allah akan dikoordinir oleh tim agar lebih memudahkan. Karena memang Al-Qurannya Al-Quran murni pabrikan cetakan Madinah yang bisa lulus, dan tidak sembarangan Al-Quran bisa diwakafkan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Nanti biasanya kami lebih condong ke Masjidil Haram Ibunda, karena mengejar keutamaan 100.000 kali lipat tadi berdasarkan perkataannya Imam Hasan Al-Basri. Beliau menukil daripada keutamaan, keistimewaan, kalau sholatnya saja 100.000 maka yang lain berpotensi ada hal pahala yang sama. Jadi insya Allah nanti di Mekahnya akan dikoordinir oleh tim biidznillah. Dan ada beberapa juga jamaah-jamaah TikTok, YouTube, Instagram yang menitipkan. Insya Allah semua akan digabungkan, lalu kemudian kita akan sampaikan ke Masjidil Haram. Itu Ibunda terkait yang pertama akan dikoordinir. Jadi bisa disampaikan dalam bentuk uangnya ataupun mushafnya langsung juga diperkenankan. Yang kedua Ibunda terkait tentang yang ditanyakan, bolehkah nanti saya mewakafkan pakai uang saya atas nama anak saya, orang tua saya dan segala macamnya? Itu diperkenankan. Bagaimana lafadznya? Kalau dilafatkan boleh bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat berwakaf untuk atas nama Bapak Fulan, Ibu Fulan, almarhum Fulan, almarhumah Fulana, anak-anak saya, Mas Fulan, Mas Fulan, Mas Fulan, Mbak Fulan, Mbak Fulan, Mbak Fulan, lillahi ta'ala, bismillah. Lalu diserahkan. Boleh Ibunda.
Ataupun ketika tidak demikian, ibunda bisa berdoa langsung kepada Allah. Dilafatkan atau tidak dilafatkan, sungguh Allah mengetahuinya. Sebagaimana Allah berfirman, wa asirru qaulakum, kamu sembunyikan qaulakum, perkataanmu, awijharu bih, atau kamu lantangkan, kamu sebutkan, kamu jaharkan, kamu utarakan. Innahu, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bidzati sudur, apa-apa yang kita lakukan sekalipun ia ada dalam hati. Jadi ibunda diperbolehkan wakaf atas nama keluarga. Yang ketiga, sholat syuruk itu apakah tidak boleh di rumah? Jawaban daripada para ulama, untuk perempuan sholat syuruk bisa di rumah, namun dengan rangkaian tadi, sholat subuh, lalu dia berzikir sampai terbit matahari, lalu setelah terbit matahari sholat 2 rakaat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man sholat subhi fi jama'atin, hadisnya memang secara spesifiknya sholat subuh berjamaah di masjid. Summa, kemudian man sholat subhi fi jama'atin, siapa yang subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha azza wajal, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah azza wajal, hatta tatlu asyam, sampai terbitlah matahari. Bukan pas terbit kita sholat karena haram, tapi summa, kemudian setelah matahari terbit, sholat rakaatain, dia sholat 2 rakaat. Artinya sholatnya ini bukan ketika matahari terbit, tapi sesudah matahari terbit. Artinya bukan di waktu yang dilarang, tapi di waktu yang memang diperkenankan untuk sholat. Kan kita nggak boleh di waktu sholatnya yang pertama matahari terbit, 2 matahari tenggelam, kan kita nggak boleh sholat. Waktu larangan untuk sholat. Nah, summa sholat rakaatain maknanya setelah matahari terbit, sesudah terbitnya sholat 2 rakaat. Jamnya biasanya gampangnya 1,5 jam selepas azan subuh. Jadi kalau jam azan subuhnya 4.30, biasanya 1 jam itu matahari lagi terbit, itu larangan. Dilebihkan setengah jam 30 menit itu waktu aman, boleh sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itulah yang Nabi sebutkan, kana lahu ka ajri hajatin wa umratin tamah. Baginya pahala umrah dan haji sempurna. Begitu ibunda. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Silakan ayahanda, ibunda, fadhal. Izin bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Saya Verina Pak Ustadz. Ya, ibu Verina dari Watu Malang. Ya. Silakan ibu Verina. Ya. Insyaallah. Mohon izin untuk saya belum begitu paham mengenai perbedaan sholat syuruk dengan sholat duha. Apakah itu hanya perbedaan di waktu atau bagaimana Ustadz? Jazakumullah khairan jazaa. Ibu semoga dimuliakan Allah, diberkahi Allah, dimuliakan Allah dunia akhirat, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah dunia akhirat. Perbedaan syuruk sama sholat sunnah duha itu berbeda pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sholat syuruk itu ya sholat yang berbeda, tidak sama dengan sholat duha. Perbedaan ini para ulama mengambil pendapat hadis Tirmidzi yang tadi, man sholat subhi fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha azza wa jalla hatta tatlu asyams summa sholat rakaatin kana lahu ka ajri hajatin wa umratin tamah. Maknanya artinya sholat syuruk itu adalah rangkaian subuh jamaah di masjid, duduk berzikir. Zikir ini bisa 3, bisa majlis ilmu, bisa zikir baca Quran, bisa zikir lisan, subhanallah, alhamdulillah, sampai terbitlah matahari. Sesudah terbitnya sholat. Nah, jadi rangkaian subuh berjamaah, berzikir sampai terbit matahari, sesudah terbit matahari sholat 2 rakaat. Itulah yang disebut sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq. Tapi ada yang mengatakan juga sholat syuruk itu sholat fi awwalid duha. Mereka menyamakan ya sholat sunnah syuruk itu sholat di awal waktu duha. Mana yang benar? Dua-duanya ya benar. Ini dua-dua para ulama berbeda pendapat di antara keduanya. Monggo mau memilih pendapat yang mana. Nah, sholat syuruk, jadi ada yang berpendapat itu ya sholat duha tapi di awal waktu. Ada yang mengatakan itu sholat sendiri, karena sholat syuruk itu pahala haji umrohnya tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba kita nggak sholat jamaah, kita nggak zikir sampai syuruk terbit matahari, lah kok tiba-tiba sholat sunnah syuruk, itu nggak dapat pahala haji umroh sempurna. Karena sabda Nabi harus subuh jamaah, rangkaiannya zikirnya sampai terbit matahari, lalu sholat syuruk. Begitu jamaah. Itu ibunda terkait tentang pertanyaan bedanya sholat syuruk dan awal duha. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau didiskusikan ayahanda ibunda? Fadhal, silakan ayahanda ibunda.
Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Tadi sudah ditutup dengan doa, sekarang kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu kemudian kita akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum jamaah. Sehat selalu ya. Semoga Allah memuliakan jamaah semua, ibu, bapak, mbak, mas. Insya Allah kita bersaudara sampai surga. Semoga Allah lancarkan perjalanan 12 Oktober besok menuju Jakarta. Lalu 13 Oktober pagi kita take off menuju Jeddah. Semoga tiada kurang suatu apapun, sempurna, lahir batin jadi umroh yang mabrur, diganjar surganya Allah. Amin. Sehat selalu ya jamaah. Pamitan dulu ibunda, mas, mbak. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya jamaah. Mohon izin pamitan. Kita ketemu lagi hari Senin insyaallah ya jamaah. Nanti dikabarkan di grup umroh bersama Uwir. Barakallah. Assalamualaikum. Barakallah, sehat-sehat semua jamaah. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang hendak mendaftar umroh bersama Uwir untuk periode di bulan Oktober ini, tanggal 12 keberangkatannya menuju Jakarta. Kita kumpul dulu di Jakarta semalam, kita kenalan, nyamain visi misi, kita saling bertukar sharing time tanggal 12-nya. Lalu tanggal 13 paginya take off, tanggal 21-nya sampai lagi ke Indonesia insya Allah tanpa kurang suatu apapun. Teman-teman bisa daftar segera di 0812 63 63 63 31. Untuk harga umroh bersama Uwir, satu kamar berempatnya di Rp39.500.000. Hotelnya semuanya paling depan. Jadi nggak perlu khawatir terkait jarak hotel. Kita Sofah Royal Orchid sama Taibah Front tuh hotelnya paling depan. Insya Allah keluar hotel langsung Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Insya Allah dengan dekatnya hotel lebih memudahkan kita untuk semangat lagi dalam beribadah. Insya Allah tenaganya lebih terjaga, tidak terkuras ketika dengan jarak yang sangat jauh misalkan, karena jaraknya cukup lumayan dekat. Insya Allah. Kalau belum bisa tadi ya jemaah, kadang mungkin kita datangnya bukan dengan harta tapi dengan aminnya kita, maka amin baik sangka sama Allah. Jangan kasih kesempatan syaitan untuk membuat kita buruk sangka. Aku mah apa tuh, enggak, baik sangka aja, bismillah. Untuk umroh bersama Uwir, umroh bersama saya periode setelah Oktober insya Allah antara Januari dan Februari. Lalu sesudah itu haji furoda, lalu sesudah itu di bulan September, lalu sudah itu di bulan Desember insya Allah. Jadi jemaah disiapkan dari sekarang. Kalau ada yang memang sudah berencana sekeluarga besar, insya Allah kita umroh bareng-bareng. Setelah Oktober ini periodenya adalah kalau tidak Januari Februari, antara bulan-bulan itu ya teman-teman. Kalau nggak Januari Februari, kita umroh bareng-bareng. Satu saat nanti saya mendoakan, ya Allah panggil semua sahabat Uwir di TikTok, jamaah Instagram, jamaah YouTube, semuanya umroh bareng-bareng di waktu terbaik, dibersamai teman-teman safar terbaik, dibimbing oleh tim terbaik, dibersamai oleh orang-orang yang baik, dengan fasilitas terbaik insya Allah. Barakallahu fikum. Teman-teman yang mau bergabung di grup sahabat Uwir, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara untuk info umroh, save nomor WA admin umrohnya 0812 63 63 63 31. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya teman-teman.